Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi pada bab 2 tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan subtema yaitu ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Namun sebelum melanjutkan pada materi, terlebih dahulu akan saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan ruang lingkup wilayah Indonesia, dan yang kedua menjelaskan kewenangan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Oke, kita langsung ke materinya. Yang pertama adalah ruang lingkup wilayah Indonesia. Pengertian ruang lingkup wilayah negara. Menurut pendapat Iwayan Partiana, menyatakan bahwa wilayah negara sebagai ruang tidak saja terdiri atas daratan atau tanah, tetapi juga meliputi wilayah perairan dan ruang udara. Untuk wilayah darat dan ruang udara dapat dimiliki oleh setiap negara, tetapi untuk wilayah perairan atau laut hanya dapat dimiliki oleh negara pantai atau negara yang di hadapan pantainya adalah laut. Ruang lingkup wilayah negara itu meliputi wilayah daratan termasuk tanah dan di bawahnya, di mana ruang lingkup wilayah daratan ini mencakup seluruh permukaan tanah di daratan dan tanah yang ada di bawahnya. Berarti misalkan ketika kita menggali tanah sampai ke dalam itu termasuk wilayah dari negara yang bersangkutan. Yang kedua yaitu wilayah perairan, di mana wilayah perairan ini meliputi bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Artinya bahwa wilayah perairan itu ya seluruhnya ya, tidak hanya sekedar ketika sudah jauh dari pantai ya maka itu bukan wilayah Indonesia, tetapi di sana juga meliputi ada perairan kepulauan dan juga perairan pedalaman. Nanti akan ada penjelasan berkaitan dengan berapa jarak mil dari bibir pantai ya. Untuk selanjutnya berkaitan dengan ruang lingkup wilayah negara, yang ketiga adalah wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah perairan. Negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya, sehingga segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya menjadi hak dan kedaulatan negara bersangkutan. Maka biasanya kita akan menemukan ya ada kilang minyak di tengah laut. Nah, yang itu dia menggali tanah yang ada di bawah perairan itu, sehingga misalkan di sana ketika kita menemukan ada minyak bumi atau misalkan di sana ada gas alam dan itu kok masuk di wilayah negara Indonesia, maka kekayaan alam yang ada di sana itu otomatis menjadi milik negara Indonesia. Yang kedua ada wilayah ruang angkasa. Ruang yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan perairan. Artinya apa yang ada di atas wilayah sebuah negara, baik itu di wilayah di atas daratannya maupun di atas perairannya ke atas, maka itu termasuk ke dalam wilayah dari suatu negara. Selain keempat wilayah yang tadi sudah saya jelaskan,
Di sana kita akan menjumpai juga ada wilayah ekstrateritorial, di mana wilayah ekstrateritorial ini adalah suatu wilayah yang karena ketetapan hukum internasional maka dapat dianggap sebagai wilayah dari suatu negara tersebut. Contohnya misalkan ada kapal yang sedang berlayar di laut internasional. Namun kemudian di sana kita melihat ada bendera sebuah negara, misalkan kita anggap saja bendera Indonesia ya, yang sedang berlayar di wilayah perairan internasional, misalkan di Samudra Pasifik ya. Nah, maka kapal tersebut termasuk ke dalam wilayah negara Indonesia yang bergerak di perairan internasional. Kemudian yang kedua contohnya adalah daerah kerja perwakilan diplomatik, atau dalam hal ini adalah kedutaan besar suatu negara yang berada di dalam negara lain. Misalkan kalau di Indonesia itu ada banyak kedutaan, misalkan ada kedutaan Amerika, kedutaan besar milik Malaysia, kedutaan besar milik Singapura, yang itu berkantor di negara Indonesia, maka itu termasuk wilayah dari suatu negara ya, atau disebut dengan wilayah ekstrateritorial. Batas-batas wilayah negara. Untuk batas wilayah daratan, di sini yang pertama adalah batas alam, meliputi sungai, danau, pegunungan maupun lembah. Yang intinya adalah di sini adalah batas-batas alam ya. Yang kedua ada batas buatan, yang artinya batas-batas negara ini dibuat oleh tangan manusia. Contohnya adalah pagar tembok, kemudian pagar kawat berduri, ataupun parit yang itu hasil galian dari manusia. Yang ketiga adalah batas menurut perhitungan. Dalam hal ini adalah perhitungan garis lintang dan garis bujur yang ada di peta ya. Makanya nanti kita akan menjumpai ada 11 derajat lintang utara ya, sampai 11 derajat berapa misalkan ya. Nanti ada lintang utara, ada lintang selatan, ada bujur timur, ada bujur barat. Selanjutnya batas wilayah perairan. Nah, tadi sudah saya kemukakan di depan ya, akan ada hitung-hitungan. Nah, di sini kita akan menjumpai ada batas laut teritorial. Umumnya dihitung dari pantai ketika sedang surut ya. Kemudian ada pun laut di luar perairan teritorial. Biasanya dianggap laut bebas atau perairan internasional. Kemudian masih dalam wilayah perairan ini terdapat dua konsep mengenai laut dalam sejarah hukum laut internasional. Yang pertama ada konsep Rus Nullius, yaitu konsep di mana laut tidak ada yang memiliki sehingga dapat dimiliki serta dimiliki tiap negara. Yang kedua res communis, yaitu laut adalah milik bersama masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh suatu negara. Nah, ini penjelasannya ya tentang batas laut berdasarkan traktat multilateral yang diselenggarakan di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Yang pertama, batas laut teritorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Artinya biasanya itu dihitung ketika air laut dalam keadaan sedang surut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai satu lautan dan itu jaraknya berdekatan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 12 mil laut, maka garis teritorialnya itu akan ditarik sama jauh dari
garis masing-masing negara tersebut ya. Misalkan di Selat Malaka itu antara Indonesia dengan Malaysia, nah maka itu akan ditarik sama jauh ya garis teritorialnya ke masing-masing negara. Ya di sana jaraknya kurang dari 12 mil laut ya, maka kemudian ya ditarik sama lebar. Kemudian batas zona bersebelahan, di mana wilayah di luar batas laut teritorial 12 mil atau 12 mil laut dari pantai. Di wilayah ini negara dapat melakukan tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar ya. Artinya ketika dia memasuki wilayah lebih dari 12 mil, tapi itu masih masuk ke dalam 24 mil laut dari bibir pantai, maka negara tersebut dapat mengambil tindakan ya, misalkan mengusir atau bisa juga melakukan tindakan hukuman ketika kapal itu dapat ditangkap, misalkan ya, melawan, tangkap, kemudian dapat dihukum. Kemudian batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE, di mana jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di zona ekonomi eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional ya, batas landas kontinental dan batas zona ekonomi eksklusif ya. Nah, jika ada dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka dapat ditarik garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya ya. Tadi sama ya, penjelasannya ditarik sama besar ya. Kemudian yang keempat terakhir di sini ada batas landas kontinental, di mana batas landas kontinental tersebut diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200 mil laut ya, paling jauh 200 mil laut jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinental, maka batas negara tersebut ditarik jauh dari garis dasar masing-masing negara. Selanjutnya adalah batas wilayah udara. Pada Konvensi Paris tahun 1919 menyatakan bahwa negara-negara merdeka berhak mengeksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya, misalnya untuk keperluan radio, kemudian satelit, dan penerbangan. Yang kedua, berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya. Ya, tentang teori konsepsi wilayah udara. Di sini nanti kita akan menjumpai ada dua teori yang masing-masing akan dibagi ke dalam beberapa pembagian teori tersebut. Untuk yang pertama yaitu teori udara bebas atau Air Freedom Theory dibagi menjadi dua definisi teori. Yang pertama adalah kebebasan ruang udara tanpa batas, yang menyatakan bahwa ruang udara itu bebas dan dapat digunakan oleh siapapun. Tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara. Yang kedua yaitu kebebasan udara terbatas, yang menyatakan bahwa setiap negara berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keselamatan dan keamanan, dan negara kolom hanya mempunyai hak atas wilayah zona teritorial. Yang kedua yaitu teori negara berdaulat atau the Air Sovereignty Theory,
yang dibagi menjadi 3 keterangan teori. Yang pertama adalah teori keamanan, yang menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya. Pada tahun 1901, ketinggiannya masih mencapai 1.500 meter atau 1,5 km, namun pada tahun 1910, ketinggian tersebut diturunkan menjadi 500 meter saja. Yang kedua, teori pengawasan chopper. Kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara bersangkutan untuk mengawasi ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah. Dan yang ketiga, teori udara menurut Schachter, yang menyatakan bahwa wilayah udara itu haruslah sampai pada suatu ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat balon dan pesawat udara. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, batas wilayah Indonesia di udara mengakui batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Ya, jadi Indonesia juga memiliki batas udara di luar angkasa sana, tetapi ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional, tergantung bagaimana hukum internasional pada saat itu yang diaplikasikan. Selanjutnya yaitu kewenangan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Di sini diambil dari pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Di mana dalam pasal ini dijelaskan ya, dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, pemerintah memiliki wewenang yang pertama adalah menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Yang kedua, mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Yang ketiga, membangun atau membuat tanda batas wilayah negara. Yang keempat, melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya. Yang kelima, memberi izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi nggak asal nyelonong saja ya, tetapi lewati wilayah udara yang sudah ditentukan oleh negara kita. Yang keenam, memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial ya. Itu sebabnya pada saat ada kapal Cina ya, kapal polisi laut Cina yang melewati atau masuk ke wilayah perairan Natuna, Indonesia langsung memberikan teguran ya, mengusir kapal-kapal tersebut ya, karena dia telah memasuki zona tambahan ya yang dimiliki oleh Indonesia sebagai zona ekonomi eksklusif. Yang kedelapan yaitu menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbang internasional untuk pertahanan dan keamanan. Kalau konteksnya di Amerika itu misalkan ada kapal itu nggak boleh tuh dia melewati penerbangan jalur udara Pentagon, itu nggak boleh. Kalau di
Arab Saudi, negara itu nggak boleh ya, melewati Mekah itu nggak boleh, atau bahkan melewati di atas Ka'bah itu nggak boleh. Dan yang ke-9, membuat dan memperbarui peta wilayah negara dan menyampaikannya kepada DPR sekurang-kurangnya setiap 5 tahun sekali. Nah, jadi setiap 5 tahun sekali itu negara Indonesia akan membuat peta ulang ya, karena banyak pulau-pulau yang terluar sana itu kadang misalkan dia terkikis pantai akhirnya hilang ya, sehingga batas wilayah negara pun akan berkurang ya. Jadi yang perlu kalian tahu itu ketika ada pulau ya yang hilang, maka batas wilayah negara juga akan berkurang. Atau misalkan kok ada pulau baru ya di wilayah perairan tersebut, maka batas zonanya, zona tambahannya pun akan ditambah lagi sesuai dengan berapa jauh garis yang ditarik dari pantai di pulau baru tersebut ya. Maka itu setiap 5 tahun sekali negara Indonesia melakukan perbaruan peta, dan mungkin juga di negara-negara lain demikian ya, setiap 5 tahun sekali atau beberapa tahun sekali maka melakukan perbaruan peta negaranya. Dan yang terakhir, menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara serta kawasan perbatasan ya. Maka kita bisa melihat di wilayah-wilayah perbatasan kita sekarang ini sudah mulai dibangun pos-pos perbatasan ya, atau pos yang difungsikan untuk lintas batas negara. Misalkan kalau kalian main ke Timur Leste atau ke Malaysia ya, melewati jalur pos perbatasan itu darat terutama ya. Kalau di udara kan nggak mungkin ya. Biasanya pos-pos ini ada di darat. Nah, itu nanti kita lihat ada bangunan-bangunan perbatasan yang megah-megah ya. Sekarang megah-megah sekali pembangunannya. Oke, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Sekian dan terima kasih ya atas atensinya. Sekian dari Ustadz, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya kalian silahkan kerjakan tugas individu yang ada di Classroom. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.